Toto-chan yang nama sebenarnya adalah Tetsuko. Semua orang memanggilnya Tetsuko-chan. Chan adalah bentuk akrab dari kata san yang ditambahkan setelah nama orang. Tapi bagi si gadis cilik, nama itu tidak terdengar seperti Tetsuko-chan. Nah, setiap kali seseorang bertanya siapa namanya, ia akan menjawab Toto-chan. Bahkan ia mengira Chan adalah bagian dari namanya. Toto-chan bercerita tentang seorang gadis kecil yang dianggap nakal karena sering melakukan hal-hal aneh. Dia senang membuka dan menutup meja lipat di kelasnya hingga berulang kali, bahkan mungkin ratusan kali. Kemudian, berdiri di jendela karena senang ngobrol dengan guru dan selalu memanggil pemusik jalanan yang lewat di sekitar sekolahnya saat pelajaran berlangsung. Ibu guru menceritakan semua kelakuan Toto-chan kepada ibu Toto-chan yang ia rasa membuatnya jengkel. Karena sudah tidak bisa mengatasi ulah Toto-chan, akhirnya dengan terpaksa sekolah meminta ibu Toto-chan untuk memindahkannya ke sekolah lain. Nah, setelah itu ibu Toto-chan memasukkannya ke sebuah sekolah unik karena sekolah itu menggunakan bekas gerbong kereta sebagai kelasnya. Tomogakuen nama sekolah tersebut. Di sekolah barunya ini, Toto-chan langsung betah karena sekolah ini berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Hal pertama yang membuatnya betah di sekolah adalah kepala sekolah. Toto-chan mengira kepala sekolah akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawabnya. Tapi kepala sekolah malah menyuruhnya bercerita tentang diri Toto-chan dan keinginannya serta menyimak cerita Toto-chan sampai berjam-jam dan sama sekali tidak menguap atau tampak bosan. Toto-chan merasa dia telah bertemu dengan orang yang benar-benar disukainya. Kemudian yang membuatnya betah karena di setiap kelas, tiap murid boleh memilih pelajaran sesuka hatinya. Jadi, tidak ada jadwal pelajaran yang tetap di setiap kelas. Mereka belajar sendiri-sendiri. Nah, guru hanya menemani dan mengawasi. Jika ada yang bertanya, baru dijelaskan oleh gurunya. Murid juga tidak diwajibkan berseragam. Sang kepala sekolah, Mr. Sosaku Kobayashi lah yang mempunyai ide seperti itu. Beliau adalah orang yang sangat bijaksana, sangat mencintai anak-anak, dan bisa memahami anak-anak. Tidak pernah beliau memaksa muridnya harus begini-begitu, karena itulah beliau sangat dicintai oleh murid-muridnya. Nah, salah satu kisah menarik adalah ketika Toto-chan mengaduk-aduk bak penampung kotoran untuk mencari dompetnya yang terjatuh ke dalamnya. Memang dompet itu tidak berisi uang, tetapi Toto-chan sangat menyukai dompet itu, sehingga dia berusaha mencari dompet yang tidak sengaja dia jatuhkan saat mengintip ke lubang. Karena memang Toto-chan punya kebiasaan aneh sejak kecil. Setiap kali ke kakus, ia selalu mengintip ke dalam lubang setelah selesai buang air. Nah, kemudian dia mengeluarkan isi bak sampai menggunung. Ketika sang kepala sekolah melihatnya, beliau hanya bertanya, "Apa yang sedang dilakukan Toto-chan?" Beliau tidak marah sama sekali. Beliau hanya berkata, "Kau akan mengembalikan semuanya kalau sudah selesai, kan?" Respon yang sangat santai, karena kebanyakan orang tua yang melihat kejadian seperti itu pasti akan berteriak dan bahkan memarahi si anak. Tapi respon santai sang kepala sekolah itu ternyata justru bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada Toto-chan. Kisah-kisah yang disajikan dalam buku Toto-chan ini mengalir dengan indah, sehingga membuat pembaca larut di dalamnya. Ada banyak kutipan menarik dalam buku ini. Beberapa di antaranya adalah, satu hal yang pasti, anak-anak memang memiliki rasa humor yang alami. Semuda apapun umur mereka, anak-anak selalu tahu bila sesuatu memang benar-benar lucu. Kemudian, bersikap tidak sopan berarti mempermalukan diri sendiri. Nah, yang terakhir, punya mata tapi tidak melihat keindahan, punya telinga tapi tidak mendengar musik, punya pikiran tapi tidak memahami kebenaran,
punya hati, tapi hati itu tidak pernah tergerak dan karena itu tidak pernah terbakar. Itulah hal-hal yang harus ditakuti. Nah, novel Toto-chan sangat layak untuk dibaca ya teman-teman, terutama untuk para orang tua, juga para guru atau pengajar. Lewat buku ini kita diajak untuk lebih bisa mengerti anak-anak, memahami karakter mereka, memahami apa yang ingin mereka lakukan. Satu lagi, buku ini tidak membosankan dan tetap menyenangkan walaupun dibaca berulang-ulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.